China terus mendorong batasan teknologi hypersonicnya. Kali ini mereka melakukan uji coba terbaru dari MD-19, sebuah pesawat yang dijatuhkan dari drone pembawa yang mampu mencapai kecepatan hypersonic dan kemudian mendarat secara horizontal di landasan pacu. Tentu saja ini merupakan terobosan teknologi yang patut untuk dikaji lebih dekat. Sektor kedirgantaran militer China tampaknya telah mencapai tonggak sejarah besar dengan drone hypersonic MD-19, di mana platform itu dilaporkan dapat melakukan pendaratan horizontal setelah mencapai kecepatan hypersonic. Dalam video yang beredar, MD-19 diperlihatkan diluncurkan dari udara. Metode peluncuran ini menyoroti peningkatan kemampuan China dalam menggabungkan platform tak berawak dengan teknologi hypersonic, sehingga menawarkan fleksibilitas operasional yang lebih besar sekaligus mengurangi biaya dan resiko dibandingkan dengan lepas landas konvensional. Kemudian yang membuat MD-19 benar-benar penting adalah kemampuannya untuk mendarat secara horizontal di landasan pacu konvensional setelah menyelesaikan misinya. Kemampuan ini yang merupakan pertama di dunia untuk konfigurasi pesawat hypersonic menurut sumber China, dapat mewakili langkah maju yang lebih besar dalam penggunaan kembali drone ini, sehingga menjadikan operasionalnya menjadi lebih efisien. Sebagian besar kendaraan uji hypersonic biasanya memang hanya untuk sekali pakai, yang umumnya akan hancur setelah menyelesaikan penerbangannya. Amerika juga memiliki platform yang mirip dengan MD-19, yaitu HTV-2 DARPA. Sayangnya ia tidak didesain untuk melakukan pendaratan vertikal. Sementara MD-19 sebaliknya, karena ia dapat melakukan transisi dari penerbangan hypersonic ke subsonic dan mendarat dengan selamat. Hal ini tidak hanya akan mengurangi biaya pengembangan, tetapi juga memungkinkan pengujian berulang yang sangat penting untuk menyempurnakan teknologi hypersonic. Desain aerodinamis MD-19 mencerminkan perannya dalam kecepatan tinggi. Ini bisa dilihat dari hidungnya yang memanjang, sempit, dan badan yang ramping untuk meminimalkan hambatan dan mengatur pembentukan gelombang kejut. Sementara stabilisator vertikal bersudut tajam meningkatkan kontrol dan stabilitas pada kecepatan ekstrim. Namun dengan tidak adanya saluran udara masuk, ini menunjukkan kepada kita jika kemungkinan ia menggunakan mesin roket, bukannya scramjet. Nah, salah satu momen menonjol dalam video tersebut adalah MD-19 yang dilepaskan dari ketinggian dekat orbit menggunakan balon. Hal ini menunjukkan jika platform tersebut sedang diuji untuk berbagai kondisi untuk menilai kinerjanya di berbagai fase penerbangan. Memang waktu pasti pengujian ini masih belum jelas, tapi beberapa laporan menunjukkan jika pengujian tersebut mungkin sudah dimulai pada awal tahun 2020. Sementara peran drone TB001 yang nantinya akan menjadi pembawanya juga menambah lapisan fleksibilitas taktis. Bertindak sebagai platform peluncuran, drone TB001 dapat menyebarkan MD-19 jauh ke dalam wilayah udara yang diperebutkan sambil mempertahankan profilnya yang rendah, sehingga akan mengurangi resiko deteksi dini dan intersepsi. Kombinasi kemampuan siluman dan jangkauan strategis ini dapat menjadikannya sistem pengiriman yang ideal untuk senjata hypersonic atau misi pengintaian di masa depan. Dari perspektif taktis, MD-19 dapat berfungsi sebagai batu loncatan menuju platform hypersonic operasional. Perannya saat ini memang hanya sebagai demonstran teknologi, tapi kemungkinan besar juga berfokus pada pengujian dinamika penerbangan berkecepatan tinggi, manajemen thermal, dan juga prosedur pemulihan. Pengetahuan yang diperolehnya dapat digunakan untuk kendaraan serang hypersonic, platform pengintaian, atau hulu ledak bermanuver yang mampu menembus sistem pertahanan udara modern. Untuk saat ini, MD-19 mewakili langkah maju yang besar dari program hypersonic China, dengan desainnya yang dapat digunakan kembali dan opsi penempatan yang fleksibel. Hal ini menyoroti betapa cepatnya China menutup kesenjangan dalam perlombaan senjata hypersonic. Tapi pendaratan horizontal bisa dibilang adalah pengubah permainan sesungguhnya di sini, karena kebanyakan platform hypersonic hanya bisa sekali pakai, bisa terbakar di atmosfer atau hancur akibat benturan. Sementara MD-19 setelah diluncurkan ke udara dan mencapai kecepatan hypersonic, ia memiliki kemampuan untuk memperlambat, menstabilkan, dan mendarat di landasan konvensional. Tapi mengapa hal itu menjadi sangat penting? Pertama, kemampuan untuk menggunakan kembali pesawat tersebut secara signifikan bisa mengurangi biaya dan memungkinkan dilakukan pengujian atau misi operasional secara berkala. Kedua, dengan pendaratan horizontal itu berarti ia akan bisa lebih cepat untuk melakukan penerbangan berikutnya yang sangat penting dalam skenario pertempuran sesungguhnya. Dan yang ketiga, ia merupakan demonstrasi nyata atas kemampuan teknologi yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit negara.
Dari sudut pandang teknik, peralihan dari kecepatan hypersonik ke penerbangan subsonik terkendali bukanlah hal yang mudah. MD-19 jelas mengandalkan sistem kontrol penerbangan canggih dan desain aerodinamis adaptif yang memungkinkannya bertahan dalam kondisi penerbangan ekstrim dan kembali dengan selamat ke bumi. Jadi kemampuan MD-19 lebih dari sekedar demonstrasi teknologi, karena platform ini dapat digunakan untuk misi pengintaian, pengujian sistem persenjataan, atau sebagai landasan untuk pengembangan senjata hypersonik di masa depan. Kemampuan mendarat secara horizontal juga membuka fleksibilitas operasional. Drone ini tidak memerlukan infrastruktur pemulihan khusus. Itu artinya landasan udara militer standar bahkan yang bersifat sementara pun akan cukup untuk menampungnya. Itu berarti MD-19 dapat dikerahkan di berbagai medan dalam kondisi yang beragam, sehingga memberikan peran penting dalam operasi tempur di masa depan. Memang ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh drone hypersonic yang mencoba mendarat secara horizontal. Misalnya, beban panas yang dihasilkan selama penerbangan hypersonic menimbulkan hambatan teknis yang signifikan. Transisi dari kecepatan hypersonic ke subsonik untuk pendaratan juga memerlukan material khusus yang mampu menahan suhu ekstrim dan tekanan mekanis. Desain tersebut perlu memperhitungkan pengelolaan penumpukan panas dari kecepatan di atas Mach 5 yang kemungkinan memerlukan komposit tahan panas yang baik. Stabilitas aerodinamis adalah tantangan lainnya. Setelah mencapai kecepatan hypersonik, drone atau pesawat harus mempertahankan kendali pada kecepatan yang jauh lebih rendah untuk pendaratan yang lebih aman dan stabil. Kendaraan hypersonik mengalami kekuatan aerodinamis yang besar yang harus dikelola secara efektif untuk memastikan penurunan yang mulus. Transisi dari kecepatan supersonik ke subsonik ini memerlukan permukaan kontrol yang presisi dan sistem kontrol penerbangan yang canggih, terutama untuk menjaga stabilitas dalam penerbangan pada kecepatan yang berbeda-beda. Ada juga tantangan dalam mengembangkan mekanisme pendaratan itu sendiri. Tidak seperti roket atau pesawat VTOL yang telah memiliki sistem lepas landas dan pendaratan vertikal. Drone hypersonik yang beralih ke penerbangan horizontal untuk mendaratan memerlukan sistem yang sama sekali berbeda untuk turun dan juga mendarat. Dibutuhkan mekanisme untuk mengontrol lintasan penurunannya dan memastikan jika ia mendarat dengan aman setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Mekanisme ini penting untuk pemulihan yang aman dari platform tersebut. Tapi terlepas dari tantangan-tantangan ini, pengembangan drone hypersonic dengan kemampuan pendaratan horizontal dapat menjadi langkah maju yang penting dalam teknologi militer dan ruang angkasa. Drone MD-19 dengan kombinasi unik antara kecepatan hypersonic dan kemampuan pendaratan horizontal dapat berfungsi sebagai pendahulu sistem masa depan yang dapat merevolusi penggunaan teknologi hypersonic untuk berbagai misi, seperti pengintaian, serangan cepat, dan bahkan mungkin pengiriman muatan ke target kritis dengan diam-diam.